Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau berangkat kerja nih. Lagi tugas malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la hawla wala quwwata illa billah. Oke deh, nanti ada keseruan apa di perjalanan? Ada kejadian apa? Semoga nggak ada kejadian apa-apa. Selamat sampai tujuan. Lanjut aja ya. Tonton terus sampai habis. Let's go. Oke teman-teman sekalian, mau berangkat kerja, kita bikin konten night ride sekarang di malam minggu. Sekalian mau ngetes nih kamera anyar nih. Kebetulan lagi dipinjemin temen yang berbaik hati. Kamera ini dipinjamkan ke gua. Kayaknya gua sekalian pengen ngetes juga nih kameranya di night ride, karena kamera ini terkenal bagus malamnya gitu. Tapi gue juga belum tahu sih settingannya yang pas kayak gimana. Oke deh, lanjut ya. Gue lagi jadi saya. Sekarang gue lagi tugas, sudah beda lagi nih, agak jauh sekarang di daerah Cakung, di Jalan Raya Bekasi. Ya pengen bikin konten ini sih tentang suka dukanya kerja di bidang konstruksi itu kayak gimana guys. Oke, sekarang baru sampai Tangerang nih, masih Tangerang kota. Enggak 1 jam nyampe sana lah, udah nggak macet. Sekalian mau ngetes juga nih mic-nya kayak gimana nih, lebih bagus dari Akaso V50X atau enggak. Semoga lancar perjalanan yang nggak macet. Oke, lagi ada perbaikan jalan di sini. Kalau perbaikan jalan di Tangerang ini jauh banget sama di Jakarta ya. Jadi kerja kayak gitu aja udah hampir 2 minggu lebih nih gue liatin, gak beres-beres. Kalau pekerjaan di Jakarta itu PU-nya one day service. Jadi apa yang dia bobok, dia cor hari itu harus bisa dilewatin siang itu. Lanjut lagi besoknya, maju lagi berapa meter gitu. Nanti kita lewat nih pekerjaan beton rapi setting di Jakarta. Ada 3 titiknya yang kita lewatin. Dan kebetulan gue juga kerja di bidang itu. Gue jadi konsultan konstruksi di salah satu proyeknya di Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Dan kebagian tugas kebetulan di daerah yang Jalan Raya Bekasi di Cakung. Sebelum memulai pembahasan tentang judulnya, sekarang suka duka di kerja di bidang konstruksi. Gue mau mastiin ke kalian to make sure kalau kalian mau kerja di bidang konstruksi itu siapin mental dan fisik kalian.
Karena pekerjaan di bidang ini itu nggak ada kenal istilah office hour. Nah, gitu. Jadi pekerjaan kita mengikuti pekerjaan di lapangan, dan pekerjaan di lapangan itu mengikuti waktu SPMK atau surat perintah mulai kerja dari owner. Bila proyek itu, jadi guys, misalnya ada proyek itu dikasih waktu SPMK-nya 1 tahun gitu, ya udah selama 1 tahun itu tuh jam kerja mereka gitu. Dan ada beberapa proyek yang kerjanya tuh bisa pagi, siang, sore, malam. Dan kebetulan alhamdulillahnya gue lagi kebagian tugas ya kayak pemeliharaan jalan di Jakarta, dan itu kerjanya malam. Di saat ini ya, di saat orang-orang yang udah mulai tidur lah, jam 9 itu malam itu udah baru close traffic, bobok, lanjut, dan diwaktukan, diwajibkan itu jam 5 subuh tuh harus sudah selesai pekerjaan. Dan betonnya speknya itu pakai beton yang 8 jam. Jadi ketika siang hari udah bisa di open traffic dan bisa dilalui kembali gitu. Pak, minggir Pak. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kelebihannya, sukanya enak kerja di bidang konstruksi. Yang pertama itu waktunya fleksibel guys. Jadi kalian gak harus patok jam 7 pagi absen, jam 5 sore absen, enggak. Itu suka yang pertama. Suka yang kedua, buat orang-orang yang ini, yang suka yang kedua ini tentatif ya, karena nggak semua orang bakal sama sih. Karena buat kayak gue nih, gue tuh paling suka ya kerja di lapangan gitu, di belakang meja depan komputer. Aduh, gue sejam 2 jam udah mumet pala. Itu yang sukanya yang kedua. Yang ketiga, kita ketemu banyak orang guys ya. Jadi buat orang-orang yang mudah bergaul, yang gampang akrab, kalian pasti bakal banyak teman. Karena setiap proyek per 6 bulan atau per proyek lah gitu, kalian ketemu orang baru, tim baru, ketemu kontraktor baru dan tim konsultan baru kayak gitu. Jadi kalian nggak akan jenuh gitu. Lalu suka yang berikutnya ya, gajinya lumayan, tapi sebanding dengan tanggung jawab yang diemban. Karena di sini posisinya gue sebagai konsultan supervisi atau pengawasan. Ya kalau misalnya di setiap proyek itu ada yang menyalahi spek, yang pertama kena itu konsultannya dulu guys gitu. Oke, lanjut yang dukanya atau yang nggak disukanya nanti ya setelah masuk jalan dan mogok dulu. Oke, yang nggak disukainya atau yang kalian harus siapkan lah, dukanya kerja di konstruksi itu ya itu yang jam yang ini bisa jadi suka, bisa jadi nggak suka. Kenapa? Karena jamnya tidak tentu buat jam kerjanya. Kalian itu susah buat nge-planning liburan guys. Misalnya kalian janjian sama teman-teman, tanggal segini bulan depan ini yuk kita kesini, ya itu kalian nggak bisa. Kalian nggak bisa mastiin. Kalau pas di saat di tanggal itu kalian lagi nggak ada kerjaan, ya bisa. Cuman kan kita kerja di lapangan itu kan nggak tentu. Tiba-tiba di tanggal segitu ada sesuatu pengecoran kah, entah ada kunjungan kah, entah harus ada agenda apa, ya itu yang dukanya kerja di bidang konstruksi. Bisa suka bisa duka. Sukanya ya jamnya tetap fleksibel, nggak harus patokan harus masuk segini. Yang dukanya itu kalian nggak bisa nge-planning liburan atau pergi kemana gitu. Lalu yang kedua, dukanya itu kalian siap-siap jadi kalong. Setiap tugas dimanapun, proyek apapun nih kalian harus siap gitu. Kayak sekarang orang udah pulang tidur, gue baru berangkat. Orang pagi, orang aktivitas, gue baru pulang. Nah kalian tuh harus beradaptasi itu loh gitu. Karena nggak semua orang tuh kayak bisa buat beradaptasi kayak gitu. Atau yang ketiganya, jam kerjanya fleksibel tapi bisa jadi dukanya. Kenapa? Karena di proyek itu karena fleksibel, kalau ada pekerjaan banyak 24 jam ya kalian harus standby juga selama itu gitu. Bisa dari pagi sampai subuh bisa gitu. Jadi kalau kalian kerja di bidang konstruksi itu jangan pernah perhitungan masalah jam kerja guys, jangan, karena itu bentuk tanggung jawab. Karena di luar itu pun kalau lagi santai, misalnya kita di lapangan jam 9 gitu,
jam 3 sore atau jam 2 siang tuh lagi nggak ada kerjaan yang penting atau nggak banyak kerjaan, kalian bisa tinggal cabut gitu, ntar mungkin balik lagi. Jadi kalian tuh fleksibel waktunya, jadi jangan kalian berpatokan sama jam kerjanya lah, enjoy aja. Kalau kalian menikmati kerja di bidang ini, ya kalian pasti bakal enjoy kayak gitu apapun yang kalian hadapin. Padahal kerjaan gue tuh di bidang sama ini, cuman beda paket, dan gue sendiri terjebak kemacetan di paket yang pekerjaan yang gue sedang tekuni. Ya mohon dimaklumi ya teman-teman, namanya perbaikan jalan. Dan di posisi mereka juga gue ngerti, bingung mau kerja pagi sore nggak mungkin ya, pasti kerjanya malam gitu. Ya imbasnya kayak gini lah, kita kalau kerja yang proyek di lapangan tuh sering dimaki-maki ya, karena masyarakat juga banyak yang mikirnya ngecor kok pagi gitu, padahal bukan ngecornya pagi, itu mereka kesiangan. Betulnya di SOP kita itu jam 5 harus sudah selesai pekerjaan, cuman kan waktu maksudnya nggak bakal berjalan mulu sesuai pengen yang rencana gitu. Kadang ada beberapa trouble gitu, ketika udah rencana ngecor jam 2 subuh atau jam 3 subuh, ternyata betonnya lagi trouble, maintenance, patching plan-nya. Akhirnya kita menunggu beton datang gitu, dan datangnya mereka tuh di jam setengah 6 pagi, jam 6 pagi, dan tetap harus dicor gitu. Kalau di Jakarta nih kayak gini guys, ini mereka ngegali, dan pekerjaan ini harus beres dicor hari ini juga gitu, karena pekerjaan ini tuh landai servis. Nah ini mereka bobok sampai sini nih, mungkin sekitar 40 meter. Nah itu sampai situ harus dicor, dan siang harus bisa dilewatin lagi gitu. Ini pacaran apa gimana nih anak, masih kecil banget, kayak SD ini. Ya mudah-mudahan sih itu abangnya, mudah-mudahan itu abangnya. Masa anak kecil itu udah berpelukan di motor kayak gitu, gua aja malu kalau dipeluk sama istri gitu, nempel-nempel, dilihat orang gak enak, padahal udah halal tapi masih gak enak gitu. Ya mudah-mudahan kita berhusnuzon, mungkin itu abangnya. Pakai action cam ini view-nya tuh lebih luas dibanding yang Asofi 50X ya. Sini speedometer gua full terlihat nih, area dashboard, tangan gue juga sedang kelihatan. Kalau di Akasofi 50X gue itu cuma kelihatan speedo atas doang, sini nih bawahnya nggak kelihatan, tangan nggak kelihatan. Di kiri bisa ke Harmoni, ke Istana Negara, cuman lurus aja deh, biar tinggal ambil lurus terus tuh ke tani. Yuk, hijau, yuk, hijau. Untung malam adem nih, kalau hari bolong panas udah keungkep kali ini, mandi sauna, lepek. Oke, kita ambil lurus ke arah Senen, Bakaputih. Kanan ke arah Bundaran HI nih guys, ramai pasti orang-orang yang pada naik trek ke sana. Orang ngapain lawan arah nih, ngeri amat, bahaya. Kalau salah jalan itu begitu sih, harusnya terusin aja ke depan, muter di depan. Tarik bang, miringin bang, cakep.
banyak yang lewat kanan nih, rabas aja lah. Jangan ikuti teman-teman, lewat jalur mobil nih. Ya ada razia ya. Kalian kalau melanggar lalu lintas pasti kalian harus siap kalau kena. Ini karena gue udah telat, ya kan gue terpaksa nih lewat pada muter ke sana tuh. Nah, lewat sini lah lurus doang. Ya, tapi resikonya kalau ada razia ketilang, ya udah, gak usah protes kalau ketilang gitu teman-teman. Dari ujung ke ujung Tangerang kota ke ujung Jakarta Timur, berasa touring. Aduh, pada kiri orang-orang, polisi lagi depan. Ya udah, hilang udah. Yuk kanan, sikat. Aduh, tuh. Harusnya kalau mau ngambil gitu tuh nambah kecepatan dia, sesuaiin. Jalan Pak, oke makasih Pak. Oke, udah sampai perempatan Cempaka Mas nih. Ini nyalain hazard nih, ngapain nih? Oh, mau ke kanan. Kita ambil lurus guys ke arah Pulau Gadung, Cakung. Ya, 15 menit 20 menit lagi sampai nih. Ayo pergi bioskop. Nah, untungnya kerjanya cuma tugasnya malam sampai subuh doang nih. Kalau office hour stres nih, kita berasa touring macet. Nah, dikit lagi sampai. Pak, jalan Pak. Aduh Pak. Oh, ini di kanan terus lagi dia. Terang amat lampu Pak. Gila bener, mata sih lo. Sini juga lagi ada proyek yang sama nih guys, sama yang tadi di Jalan Dan Mogot, mau proyek gue juga. Dia lagi gelar CTB. Woi, macet kali. Tuh, yang Bekasi Raya, yang arah Cempaka Mas tuh macet, lagi ada pekerjaan ya. Mungkin jalan area ini kayaknya bakal masuk ke depannya nih. Pekerjaan beton rapid setting, pemeliharaan, peningkatan jalan. Oke, sudah di halte busway Cakung. Kita lagi sampai nih. Oke, kita sudah dipanggil, sudah maju.
Oke, sekarang kita udah lagi di lapangan kerjaan. Proyeknya itu sama kayak tempat-tempat yang tadi dua proyek yang kita lewatin, cuman enaknya di sini ke kendaraannya nggak begitu macet, nggak kayak di Jalan Daan Mogot yang macet parah tadi. Ini pelaksananya teman, ada Dindin. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini kita dikasih jam ini tuh buat monitor waktu kita. Kayak ini mulai pemadatan dasar itu jam berapa. Nanti dimonitor mulai start ngecornya jam berapa. Di sini ada jamnya. Dan di sini ada keterangan STA berapa, jalan apa. Jadi pekerjaan di Jakarta itu nggak ada yang mau ngecor pagi teman-teman. Jadi banyak orang ngira ngecor kok pagi. Sebetulnya kita udah ditargetin jam 5 udah selesai. Mungkin ada beberapa hal kendala jadinya kesiangan, yang mengakibatkan mereka akhirnya jadi ngecor pagi gitu teman-teman. Alhamdulillah walaupun kebagian tugasnya jauh, tapi trafficnya di sini lancar, gak kayak di tempat lain yang crowded banget. Oke deh, sampai nanti gua pulang kerja kita lanjut lagi ya. Dadah.